kayak gitu lah. Mudah-mudahan yang baik-baik. Amin. Al-yaqin wal adlu dan adil. Yakin dan adil yang kedua. Was-sabru dan sabar, wal jihadu dan jihad. Nah, apa nih uraian daripada apa yang dikatakan oleh Imam Ali Qiwamul Islam di Arba'ati Arkani? Tegaknya Islam dengan 4 tiang, 4 rukun: yakin, adil, sabar, jihad. Nah, wal hukama'u dan bermula ahli-ahli hikmah. Kalau di kitab ahli hikmah jangan dibayangin ahli hikmah dukun. Kalau di kita kan ahli hikmah itu dukun, tukang nyareat, tukang nyareatin. Hukum ini orang-orang yang alim, amil, yang selaras ucapan dan perbuatan. Itu ahli hikmah. Wal hukama'u dan bermula para ahli hikmah. Fassaru itu menerangkan, menjelaskan mereka hadhil asya al arba'ata akan ini perkara yang 4: yakin, adil, sabar, jihad. Dijelasin nih sama ahli agama, apa itu yakin, apa itu adil, apa itu sabar, apa itu jihad. Wa qalu dan berkata para hukama, al yaqinu huwa ala wajhain. Al yaqinu bermula yakin, huwa itu bermula yakin, ala wajhaini itu atas 2 wajah. Kata ahli hikmah, para hukama, yakin itu terbagi 2. Yakin itu ada 2. Ada 2 wajah, ada 2 macam. Ahaduhuma bermula salah satunya. Ahaduhuma bermula salah satunya, salah satu dari 2 wajah. Anahu bahwasanya dia, siapa dia? Orang yang yakin. Ya'malu itu beramal lillahi karena Allah, khalisah halnya murni. Kalau bahasa orang kampung pure, karena Allah pure. Alami. Hah? Alami. Iya gitulah. Beramal karena Allah, khalisun murni, kagak ada tedeng aling-aling, kagak ada udang di balik peye, balik terigu. Enak. Tidak ada ulang, tidak ada udang di balik batu. Udah beramal karena Allah. Mudah-mudahan ya menjadi satu renungan dan juga ikhtiar kita untuk sampai kesimpulan. Beramal karena Allah. Kalau bisa gitu, yakin beramal karena Allah. Ibadah karena Allah. Salat karena Allah. Ngaji karena Allah. Ngajar karena Allah. Apalagi? Dagang karena Allah. Kerja karena Allah. Jualan masker karena Allah. Ayo request.
Tidak beramal. Ya walaupun bentuknya amal dunia, kalau niatnya baik jadi amal akhirat. Begitu kamin amalin yatasawwaru fi surati amalin dunia yasiru min amalil akhirat bi husnin bi. Niat cakep jadi cakep. Makanya kata ulama, perkara yang mubah itu nggak ada sebenarnya. Kenapa? Karena perkara yang mubah itu secara otomatis kalau itu mubah benar-benar mubah, dia sudah meninggalkan yang haram. Apalagi ada niat yang baik. Lakin idza nawa bi aqlil quwa li taatillahi lahu maqad wala yatlubu bihi aradad dunya walayat lubuk dan tidak mencari dia bihi dengan amal aradad dunya harta kesenangan apa dunia tidak mencari kesenangan dunia, tidak mencari keuntungan dunia sementara. Jadi kita beramal murni karena Allah bukan mencari dunia. Wala ridol makhlukin dan tidak mencari ridho makhluk. Lu gedeg atau suka terserah urusan itu, urusan gua sama Allah. Lu gedeg bagian yang penting Allah redho. Oh, berarti kita mesti riado ya, olahraga hati, latih hati kita jaga. Nah karena hati itu isi, maka casingnya juga perlu dijaga. Mana casingnya ya? Badan kita, amal-amal zahir, sholat jaga, ngaji jaga, penting. Jangan sampai kita mengabaikan, meninggalkan ibadah-ibadah zahir. Kan sampai-sampai kan ada tulisan tuh, gaji lu berapa bro? Sampai berani ninggalin sholat. Kalau tuh di pantat-pantat terus. Iya. Terus juga ada kan, gaji lu berapa bro? Sampai berani ninggalin sholat. Walaupun sedangkan gaji lu 10 juta sampai ninggalin sholat, kagak sebanding bro. Itu gaji 10 juta, ninggalin sholat tinggal sebanding. Apalagi gaji cuma menel sampai nggak sholat ya udah jatuh ketimpa tangga, kartu genteng, plafon. Berapa gajinya? Nah, jagain masker sekian, sholat nggak nggak sebanding. Itu namanya menukar akhirat dengan dunia. Dia jual akhirat hanya untuk mencari dunia. Aduh, famarabihat tijaratuhum, nggak beruntung perdagangannya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil. Jangan menjual akhirat hanya untuk dunia yang semu dan sementara. Cari yang sementerus. Yakin. Jadi kalau orang yakin begitu, orang yakin udah ibadah karena Allah yakin. Dan gak mencari kesenangan dunia, bagian dunia, keuntungan dunia. Apa emang? Lu kalau udah kerja sama Allah, ibarat orang kerja, ilo kan gak digaji. Allah. Kalau orang usaha, kalau orang kerja, ilo kan gak dibayar. Nah sekarang kerja sama Allah, ilo kan Allah kalah sama bos, Allah kalah sama Korea, Allah kalah sama Jepang.
Yang penting jadi karyawan yang Benar. baik, yang benar, jangan nyolongin sikat. Siapa tuh? Iya. Itu Pak. Tahu. Artinya jadi hamba Allah yang baik, jangan bolos mulu. Kan cuma 5 kali kita disuruh absen. 5 kali disuruh ngisi absen. Itu pun di mana aja, nggak mesti di kantor. Di mana aja, cap jempolnya bisa di Al-Ikhlas, bisa di As-Sobirin, bisa di Al-Mulisik, bisa di Nurul Hayal. Ya di musola mana aja, di masjid mana aja absennya 5 kali. Itu karyawan yang baik. Sekarang pengen kita bahagia dunia bagi akhirat, tapi Allahnya dilawan. Bagaikan unduk merindukan bulan. Unduk itu apa? Udah, perasaan. Iya. Wasani dan yang kedua rukun tiang Islam yang kedua kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah adil. Apa itu yang dimaksud dengan adil? Wasani yang kedua ayyakuna mu'minan biwa'dillahi. Ayyakuna anda enggak, wajah yang kedua salah. Wasani dan wajah yang kedua artinya yakin yang kedua. Yakin yang pertama adalah udah ente kerja sama Allah aja udah. Ente kerja untuk Allah udah, jangan yang lain-lain. Jangan ngarepin kesenangan dunia, jangan ngarepin pujian orang, enggak usah. Udah Allah. Yang kedua, yakin yang kedua itu ayyakuna mu'minan biwa'dillah. Hendaknya ada dia mukminan itu percaya biwa'dillahi dengan janji Allah. Si Oji aja ngejanjiin kita percaya padahal sering bohong. Iya, ntar besok datang, udah datang. Terjanji lagi, iya ntar gue datang, masih percaya kita. Padahal sering dibohongin, masih percaya aja. Nah Allah mustahil, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Yakin dan percaya biwa'dillah dengan janji Allah. Mana janji Allah? Wah, se-Quran itu. Apa itu maksudnya? Wa huwa rizqu wa huwa dan bermula wa'dillah janji Allah. Ar-rizqu itu rezeki. Mana janji Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi, yang melata di muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Sudah ditanggung, janji Allah. Yang penting kita udah ngidupin HP, aplikasi aktif, motor udah ready. Udah ya Allah, saya udah ikhtiar, saya serahkan sama Engkau ya Allah. Masukin order yang kakap, yang gacor. Iya, walaupun nganternya dekat, yang penting gede. Daripada jauh. Gede-gedenya. Bakal gede. Bener. Yakin rezeki. Nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya kan kalau mau dicari jangan, udah yakin, ikhtiar sesuai dengan aturan-aturan aja. Jangan pakai tapi berarti belum yakin. Kalau masih pakai tapi berarti belum yakin itu. Iya gue yakin, rezeki Allah yang punya urusan. Tapi wah udah, berarti lo masih belum yakin. Tanpa tapi yakin, tanpa tapi.
Karena lu emang karyawan ya berangkat ke pabrik, udah masuk pakai tapi. Karena lu pedagang ya berangkat ke pasar. Karena ente seorang petani berangkat ke sawah ke ladang. Tapi hati yakin dengan janji Allah. Wa huwa rizqu, dan rezeki yang paling besar apa? Ridho Allah. Itu rezeki yang paling besar, dapatkan ridho Allah. Anak yang soleh, soleha, bini yang soleha, walaupun dia jauh, tapi bisa menjaga diri. Siapa tuh? Ada memang orangnya ada. Ada. Haji kebetulan. Ya. Alhamdulillah. Rezeki punya anak soleh, soleha, istri yang soleha. Belum kelihatan, belum jauh. Besok tuh. Wal adlu. Yang kedua adil, ya. Yang Islam yang kedua adil, kata Imam Ali. Apa itu adil? Huwa ala wajhaini, sama huwa bermula adil, ala wajhaini itu atas dua wajah. Adil itu ada dua kategori. Ahaduhuma, bermula salah satunya, salah satu dari dua kategori. Annahu, itu bahwasanya dia atau kelakuan, laukana alaihi hakun, laukana seandainya ada, alaihi itu tetap atas dia, apa hakun hak, yu'addi, menunaikan atau memenuhi dia, maka jawablah, maka memenuhi dia hi akan hak qabla talabi, sebelum diminta. Adil yang pertama adalah laukana alaihi hakun, kalaulah ada alaihi yang wajib atasnya, hakun hak, ada hak orang lain yang wajib ditunaikan, yu'addihi, maka dia tunaikan itu hak qabla talabi, sebelum diminta. Jadi adil yang pertama itu, kategori yang pertama itu adalah kalau dia punya kewajiban untuk menunaikan hak, maka langsung dia tunaikan hak itu sebelum diminta. Wah, cakep itu. Mana kewajiban kita? Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sebelum diminta udah siap-siap kita. Oh, jam 11 udah wudu, keren. Masuk masjid tidur. Orang formula, orang leader, orang winner, orang mana aja juga masuk jam 7 berangkatnya jam 5. Ya. Masuk jam 7 berangkat jam 6. Kenapa kita masuk dohor jam 12 berangkat jam 1? Dia lagi ngambil diri sendiri ini. Lah sekarang kita sip 1 di formula masuk jam 6 kan? Kira-kira kalau masuk jam 6 berangkat jam 6. Berangkat setengah 6 kalau yang dekat sama formula, kalau yang di kota bumi 5. Oh, jam 5 udah berangkat itu, padahal kerjanya jam 6. Tapi jam 5 udah berangkat. Dohor jam 12, kenapa kita berangkatnya jam 2? Yang jaga mbak dohor jam 12, setengah 12 udah siap-siap. Itu karyawan yang bagus. Adil namanya itu, dia tahu memposisikan dirinya. Besoknya busuran. Jadi kan saya ngomong kayak orang bener aja. Oh.
Jadi lau kana alaihi, lau seandainya kana ada alaihi wajib atasnya hakun hak, ada hak yang wajib dia tunaikan, yu'addihi dia tunaikan itu hak qabla tolak sebelum diminta. Wah, cakep. Dohor jam 12, setengah 12 udah siap. Ngaji jam 10, jam 9 udah siap. Ngaji jam 10 datang jam 12. Wow. Oh, nggak tambah putus nggak? Nah, guru-guru zaman sekarang kayak angkot penumpang. Kalau guru-guru zaman dulu tuh kayak pesawat, kayak kereta, nggak pernah nunggu penumpang. Lu datang duluan ya, ayo berangkat. Lu nggak datang gua tinggal. Wazani adil yang kedua, idza kana lahu ala ghairihi haqqun yarfuku bitolabihi. Yang kedua, idza kana apabila ada lahu itu tetap bagi dia ala ghairihi wajib atas orang lain apa hakun hak yarfuku maka dia berlemah lembut ya berlemah lembut bitolabihi dengan menuntutnya. Kalau tadi dia punya kewajiban untuk menunaikan hak maka tunaikan sebelum diminta. Nah yang kedua ini adalah kalau dia punya hak yang harus ditunaikan oleh orang lain maka dia akan lemah lembut memintanya. Nggak kasar, lu gaji gua dong, lu kan udah gua tolongin, kan udah gua bantu, mana sini? Wah itu mah diracun. Jadi kalau kita punya hak menuntutnya dengan lemah lembut. Kita punya hak untuk dikasih rezeki, punya hak untuk mendapatkan apa yang kita perbuat dari ibadah. Minta dengan lembut, ya Allah. Gitu. Jangan tolak pinggang. Mudah-mudahan aja berhasil. Atau ke orang. Kalau kita punya kewajiban buru-buru tunaikan. Kalau kita punya hak, jangan memperberat orang lain untuk menunaikan. Wassabru yang ketiga sabar. Wa ala wajhaini bermula sabar itu atas dua wajah. Sabar juga ada dua. Ahaduhuma bermula salah satu wajhain itu ayyasbiro hendaknya dia sabar, hendaknya sabar dia ala adai faraidillahi ta'ala atas menunaikan segala kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar melaksanakan kewajiban. Allah wajibkan sholat, sabar kita laksanakan itu sholat. Allah wajibin kita puasa Ramadan, sabar jalan. Menahan hawa nafsu untuk berontak kita melakukan. Allah suruh kita tolabul ilmi, sabar. Walaupun harus bergadang, walaupun harus mulai, sabar. Yang penting subuhnya jangan kesiangan. Iya. Alhamdulillah, saya mah gak kesiangan, kesorean. Iya. Itu jam 4 bangun jam 1. Pasti itu. Mata pada busuk. Wasani yang kedua ayyasbira itu hendaknya sabar dia alama atas perkara
naha yang melarang, yang mencegah bu akan ma siapa Allahu Allah anhu darinya. Yang ketiga sabar untuk tidak maksiat. Tadi mas sabar melaksanakan kewajiban, ini mas sabar untuk tidak bermaksiat. Yang kekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan maksiat. Sabar, padahal ada di depan mata, sabar. Sabar. Tahan ujian. Tahan ujian. Tunggu sebentar. Bener kalau nggak sabar kita. Baik sekarangnya makin parah ya, pakaian perempuan itu. Makin berani. Kita nggak keluar rumah, butuh untuk keluar. Tapi kalau kita keluar rumah, mata udah penuh dengan dosa, asli. Keluar rumah aja, masih tuh mata itu terputar matanya. Ada dosa. Iya, dilihat dosa. Saya. Maksiat kita begini. Mau kayak Abu Yamun Basir itu, Abu Yasakin di rumah aja gitu. Belum kelasnya. Kalau beliau masih kejar-kejar duit, kita masih ngejar duit. Emang dipaksa itu duit itu datang. Kelas kolor. Hidup kita ya kayak gitu lah. Udah dijaga mau. Bener kalau nggak keluar dari mana? Keluar bisa mana? Terutama mata kali kan dari mana datanya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana turunnya dosa? Dari mata turun ke hati. Kalau kita lihat kan langsung. Apalagi yang jauh bininya, bayangin coba. Yakin nggak mengerti dulu? Bininya jauh Baik coba ya. Ya Allah. Yang ngeri kalau udah biasa sih, waduh ngeri. Dosa dianggap biasa itu bahaya. Udah biasa. Iya, bahaya. Kalau kebaikan biasain. Apalagi hari Sabtu. Iya, Sabtu Minggu kan tahu sendiri orang pada aerobik, pada jogging. Tanya coba, pada jogging ngapain? Biar sehat jantung saya. Jantung lu sehat, jantung gua deg-degan. Nah, ukuran BH-nya 36, tahu sendiri, turun naik. Jantung kita. Badannya lej. Paham itu warna hitam ya? Banyak banget. Ya udahlah, ya guduna absarul majid. Pintar-pintar menentukan pandangan. Boleh kelebihan itu. Parah bener ya Allah. Janda murni kalau mau dijual itu. Maka begini lah apa? Kan? Hadza zaman zamanus sukut wa luzumul uyun. Kalau bisa kalau enggak kepasang udah jangan keluar kecuali usaha harus. Tapi ya sebatas itu harus. Jangan betah berlama-lama di pinggir jalan. Dagang. Ya Allah Bang. Aduh iya bagi Bang Awat lagi di jalan. Waduh. Bujiro salah lagi. Hari Minggu. Waduh. Berarti Bang Awat pakai masker atas bawah gitu. Masker muka. Wal jihadu, dan yang keempatnya jihad. Huwa bermula jihad ala wajhaini,
itu atas dua wajah. Ahaduhuma salah satunya anahu la taf'alu an aduika apa la tagfalu anahu la tagfalu an aduika. Jihad yang pertama ya, ahaduha bermula salah satu dari dua wajah, anahu bahwasanya kelakuan la tagfal boleh. La tagfal itu jangan lupa kamu, atau la tagfalu jangan lupa kamu an aduwika dari musuhmu. Jihad yang pertama jangan lupa kita punya musuh. Umpama kita punya musuh nih, gimana mau dibelah-belah? Kira-kira kita waspada nggak lewat situ? Waspada. Kemanapun kita pasti waspada. Kenapa? Kita punya musuh, MBR, kaki. Kita waspada. Pepe, kita semuanya. Punya musuh umpamanya, pasti itu waspada. Siapapun orang yang kalau punya musuh pasti dia waspada. Lihat kenapa ada Iron Dome, kenapa ada jet tempur, rudal dan segala macam. Karena dia punya musuh, maka dia waspada. Orang yang punya musuh terus dia nyantai kan loh. Nah maka jihad yang pertama la tagfal, jangan lupa an aduika kalau kita ini punya musuh. Mana musuh kita? Bukan bukan FBR. Wa huwa syaiton, yaitu setan. Suaranya Kita punya musuh setan. Innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata, bukan abal-abal, bukan remang-remang kagak jelas, nyata. Wa huwa syaiton. Fa innaka in ghafalta, maka bahwasanya kamu itu in ghafalta, kalau lalai kamu anhu dari musuhmu yaitu setan, lam yaghfal angka, maka setan enggak lalai, enggak lupa sama kamu. Kalau lu lupa sama setan, setan mah kagak lupa. Kagak lupa, dia akan terus menghancurkan kita. Makanya kita kenapa disuruh isti'adzah, suruh minta perlindungan nama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Karena setan itu selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah. Maka jangan lupa musuh kita setan. Kalau kita lupa, setan mah kagak lupa. Emang bos ngarep-ngarep karyanya lupa nagih gaji. Setan mah kagak lupa. Walaupun kita karyawannya lupa bahwa kadzibi, bahwa maka syaitan kadzibi itu seperti serigala. Idza waqa'a fil ghanami, apabila jatuh datang itu serigala fil ghanami pada kambing, fakullu syatin ghafalat, maka semua kambing lupa anha dari serigala. Idza waqa, apabila datang fil ghanam pada kambing, fakullu syatin, maka semua kambing ghafalat anha, lalai lupa dari itu serigala. Akhirnya akhodaha, akhirnya itu serigala menerkam kami. Lalai.
terkam seekor kambing. Kami yang lain nyantai, aman gua aman. Padahal beres itu terkam lagi. Iya. Gas lagi. Alah, hati-hati lah biar makanya kita minta awal siang, awal malam, Rabbi inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Kita minta dari bisikan setan, dari kehadiran setan dalam setiap amal perbuatan aktivitas kita. Wasani, dan yang kedua, jihad yang kedua, bermula yang kedua, inna aktsara fitnati bani Adam, bahwasanya kebanyakan fitnah bani Adam, bahwasanya paling banyaknya fitnah manusia li ajlil mali, karena harta. Orang saling bunuh bisa jadi karena harta. Bahkan bukan harta yang gede yang banyak 2.000, bisa nyawa melayang gara-gara nggak mau ngasih parkir. Ribut, akhirnya nyawa melayang. Fitnah kebanyakan manusia gara-gara harta. Akhirnya korupsi, akhirnya nyolong, akhirnya maling, akhirnya nodong, akhirnya ngerampok. Dan kita gara-gara harta. Dunia, harta. Makanya fardhu, maka ridholah kamu bil yasiri, dengan yang sedikit, minal mali, dari harta. Ridho dengan harta yang sedikit. Kenapa? Likai la yaghurraka, supaya harta tidak menipumu. Dikumpul-kumpul, mengumpul sama orang, pas sudah banyak mati. Siapa yang enak? Anak bininya. Ya bukan berarti nggak boleh, ya silakan aja. Tapi kalau dia nggak punya amal, nggak punya sedekah, nggak punya wakaf yang pernah dia lakukan, kan rugi ngenes. Iya, kalau anaknya soleh-soleha, dia ingat babanya, dia ingat emaknya, akhirnya sedekah ke masjid atas nama almarhum orang tua. Kan jarang ya, tidak masing-masing. Makanya nggak boleh dulu membagi warisan sebelum utangnya dibayar, sebelum kewajiban yang udah wajib mengenai harta belum ditunaikan. Wah nih orang tuanya udah wajib haji tapi dia belum berangkat, padahal ya udah wajib haji, harta ada, tunaikan itu badalin. Wah ini wajib zakat nih tapi belum ditunaikan, zakatin dulu. Jangan main bagi-bagi warisan. Kalau udah dibagi-bagi, siapa yang mau bayar coba? Duit lu aja, bagian lu aja, bagian lu aja. Susah udah. Makanya perlu ada yang ngerti dan paham. Jangan sampai harta menipu kita. Banyak orang bikin rumah pas jadi mati. Mari kita dengar cerita, bikin rumah pas udah jadi rumah tinggal ngisi doang, cerai. Sampai ngenes. Gua kagak rela bini gue yang nempatin, tapi gue nempatin juga kagak bisa. Jadi tinggal menipu. Maka kita minta kepada Allah mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak terlena, tidak tertipu. Ma gharraka bi rabbika. Mudah-mudahan enggak tertipu kita dari Allah gara-gara dunia ini. Wa bugdud dunia, dan selanjutnya benci terhadap wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin.